Oke, berarti siap, selamat siap. sore ya. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Ya, tanpa terasa udah satu minggu dan Ricky hadir lagi. Minggu kemarin tanggal 22 ya Sobat Citra, kita ada talkshow spesial juga bersama Mas Mbak Wonosobo. Dan di minggu ini kita juga kehadiran kembali ya, dihadirkan kembali ya oleh Duta Wisata Wonosobo untuk ya berbincang-bincang seputar pemilihan Mbak dan Mas Wonosobo, Mas dan Mbak Wonosobo, dan juga nanti ada hal-hal lain juga yang akan kita bahas ya Sobat Citra di sore hari ini. Riki juga sebelum kita masuk ke pembahasan ya ke tema kita hari ini, Riki mau menyapa dulu nih untuk Sobat Citra dimanapun berada yang sedang mendengarkan via streaming ya di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama Riki Wibisana. Oke, dia sudah hadir di studio Citra FM. Ini ada mas-mas ya. Biasanya ada mas Mbak. Ini kenapa mas-mas semua ini? Kebetulan kita sering buat lagi repot Mbaknya ya. Iya, lagi repot. Bagi-bagi Mas. Iya, bagi-bagi tugas ya. Oke, Riki sapa dulu nih, ada Mas Alvin, finalis Duta Wisata Wonosobo 2019. Iya, Selamat benar. sore Mas Selamat Alvin. sore Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ada juga nih Mas Alfa, finalis dan Mas Persahabatan ya, Iya. 2021. Betul. Iya, selamat sore Mas. Sore Mas Riki. Alfa, sehat-sehat Halo, Mas. ya. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana kabar nih setelah ikut Duta Wisata sampai sekarang ini, apa yang dirasakan ini dari Mas Alvin dulu nih? Yang dirasakan ya. Tentunya Pernah banyak ikut gitu, banget. rasanya gimana sih gitu kan, jadi Mas gitu kan, jadi apa ya, jadi pusat perhatian ya, pernah Enggak juga ya? sebenarnya Mas. Iya. Oke, gimana perasaannya? Apakah ada ilmu yang didapat ketika ikut Duta Wisata dulu? Iya, tentunya banyak banget ilmu yang kita dapat. Di sini bukan mengenai apa ya, tentang organisasi, tapi kita di sini juga belajar mengenai kekeluargaan. Itu yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, kita di sini juga benefit ya. Iya, Kita iya. ngomong benefit, di sini banyak banget benefit yang kita dapatkan. Selain teman, di sini kita juga mendapatkan mungkin bisa dibilang channel kali ya. Nah, Relasi. ilmu ya, Ilmu relasi ya. gitu. Tentunya banyak banget. Senang sih Mas bisa gabung di sini. Suatu apa ya, kebanggaan tersendiri gitu, karena nggak semua maaf maksudnya nggak semua teman-teman seusia saya waktu itu bisa merasakan menjadi bagian dari Mas Mbak Duta Wisata ini gitu. Pas itu waktu umur berapa? SMA? Waktu itu umur 19. 19 ya, pada Iya. tahun 2019 ya. Iya, Sama aja 19 ya. 19 juga. Masih sekolah saat itu, Mas Masih Alvin? baru lulus. Oh, baru lulus ya. Iya. Berarti bisa diikuti sama yang baru lulus, masih sekolah. Yang penting Iya. usianya berapa nih? Maksimal 25 tahun ya. 25 tahun. Minimal? Minimal 18. 18 ya. Iya. Oke, untuk Mas Alfa sendiri gimana nih rasanya setelah jadi Mas Persahabatan? Waduh, pastinya ini apa ya, friendly, care gitu kan sama teman-teman yang lain gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya jujur saat itu pertama kali dinobatkan sebagai Mas Persahabatan ini sangat kaget karena di antara 10 teman atau dari semua finalis dari 2021 itu semuanya friendly, semuanya kayak saling merangkul satu sama lain, tapi tiba-tiba ternyata saya yang dinobatkan. Itu sangat terkejut dan Satu kebanggaan juga nggak sih? Satu kebanggaan juga bisa dinobatkan. Berarti kan sebagai dikenal Mas sama Persahabatan. yang lainnya gitu. Soalnya pas pemilihan Mas Persahabatan ini dari teman-teman juga milih kan biasanya Ya kan? itu pemilihannya dari seluruh finalis. Finalis ya. Finalis aja Oke. ya. Oke, pas Mas Alvin ini pas 2019 berapa finalis nih? Pas Untuk masuk. tahun saya itu ada 30 finalis. 30 ya. 15 Mbak dan 15 Mas. Untuk Mas Alfa sendiri sama? 20 finalis. Oh. Jadi 10 pasang Mas dan Mbak. Oh, kenapa beda ya? Karena pas di tahun 2021 ini kan masih Covid, jadi masih dibatasi untuk Iya. finalisnya. Kita batasi. Iya. Oke, minggu kemarin tuh kan ada juga sudah apa namanya talkshow juga ya. Iya. Ada Mas Fatma juga kemarin ya, itu finalis 2000 berapa ya? 2017 ya. 2017. Ini apa namanya, bermacam-macam dari tahun-tahun ke tahun gitu ya. Dan ternyata beda-beda gitu ya. Iya. Dan ini juga mungkin Sobat Cita bertanya nih, kok 2022 kok nggak ada ya kemarin gitu ya? Ini ada penjelasan tersendiri nggak sih? Oke, untuk sedikit cerita bahwa kenapa di 2022 ini tidak dilaksanakan pemilihan, karena dengan masih adanya Covid Mas. Jadi untuk meregenerasinya itu biar tidak terlalu dekat, dan yang di 2021 ini biar program kerjanya berjalan dengan maksimal juga. Oh, karena mungkin juga kan pas itu Covid juga apa Iya, gimana? masih Covid, masih iya. itu ya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih untuk Sobat Cita yang mungkin masih agak asing gitu.
Kayaknya sih enggak ya, soalnya udah banyak yang tahu gitu. Tapi masih ada, mungkin ada juga yang belum. Mas Mbak itu apa sih? Monggo bisa dijelaskan. Jadi Mas Mbak Wonosobo ini adalah merupakan perkumpulan sosok muda-mudi yang peduli akan kemajuan Kabupaten Wonosobo di segala bidang, terutama di bidang pariwisata, kebudayaan dan juga ekonomi kreatif. Karena kita kan menginduk di Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi kita lebih fokusnya di ekonomi kreatif dan juga kebudayaan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Mas Mbak Wonosobo ini juga bisa digunakan oleh semua bidang yang ada di Wonosobo gitu. Dinas-dinas lain yang ada di Wonosobo itu juga bisa mengakui kita sebagai anak-anak mereka gitu. Jadi nggak cuma di Dinas Pariwisata aja, tapi kita juga bisa untuk digunakan untuk di berbagai dinas di Wonosobo gitu ya. Jadi bisa bisa di beberapa bidang gitu, nggak cuma satu bidang aja ya. Benar Oke, untuk yang menyelenggarakan sendiri ini untuk pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo siapa nih? Untuk yang menyelenggarakan adalah dari Paguyuban Mas Mbak Wonosobo sendiri bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Karena ini merupakan sebuah event tahunan gitu. Sebenarnya ini dari mungkin dari tahun Masnya 2000 berapa? 2011. 2011 itu kan menyelenggarakan Dinas Pariwisata kan? Iya, benar banget. Dan mulai dulu dari itu 50 loh. 50. Iya, 50 finalis. Iya. Iya, Mas. Iya, jadi 25 Mas, 25 Mbak dulu pas 2011. Wow. Iya, sekarang udah makin ini ya. Makin ini di press. Di benar-benar diseleksi banget iya, gitu makanya ya. itu. Oke. Nah, waktu itu kan Masnya yang menyelenggarakan dari dinas kan. Nah, untuk mulai dari tahun 2017 atau 2018 itu kita sudah dipercayakan untuk memegang pemilihan ini sendiri gitu. Jadi untuk dinas hanya sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasi saja, tapi untuk semuanya untuk di lapangan teknis itu semuanya ada di kita gitu. Jadi semua yang menyelenggarakan untuk tahun ini mulai dari tahun 2017 adalah Mas Mbak Wonosobo itu sendiri. Jadi berarti paguyubannya itu sendiri. Iya, kalau dulu kan emang dari dari dinas ya. Iya, benar. Untuk tahun-tahun yang kesini ini ada paguyuban sendiri dan itu mengadakan. Tapi ini didukung dong ya sama dinas jadi terkait. ini pemilihan ini sudah menjadi salah satu proker tahunannya Paguyuban Mas Mbak Wonosobo dan dari Dinas Pariwisata ini hanya membantu berkomunikasi dengan pihak-pihak luar gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ya benar-benar didukung ya sama benar sekali. Kabupaten Wonosobo, dinas-dinas terkait dan juga yang lainnya karena memang manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Ternyata nggak cuma untuk kayak dalam hal pariwisata aja, tapi juga tadi disebut semua UKM ya, UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sangat menarik sekali Sobat Cita perbincangan kita hari ini ya bersama Mas Alvin dan juga Mas Alfa. Dan tentunya kita jeda iklan dulu ya. Untuk Sobat Cita jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.